طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا هذا لله A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sampai tuhnya nyusul belakangan, saking semangatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang kami hormati Datuk Rio Dusun Mukti Harapan, terbalik pulo, Karya Harapan Mukti serta dengan jajarannya. Luar biasa semangat ibu-ibu, baru mulai aja 2 kali tepuk tangan. Yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya, kemudian Ketua Pengajian beserta seluruh pengurusnya, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah masih betah duduk di kursi sampai siang, insya Allah. Kalau sanggup sampai malam. Wah, ora. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kembali berjumpa dengan Ustadz yang gagah. Orangnya putih manis pula. Wah, hidung pesek tak apa-apa. Karena berkat Allah memberikan kita karunia dan hidayah. Saya sudah ketiga kali berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Dulu di masjid, sini lokasinya, sebelah kanan, sebelum SD. Pernah. Di sini apa di situ? Jalan Padang. Perasaan sebelah inilah kemarin. Bukan ya? Beda masjid. Beda. Perasaan sebelah ini, perasaan pindah lokasi, rupanya enggak. Kemudian di SD, kemudian ini lagi. Mungkin karena nama saya agak sulit diingat, maka Datuk Rio dan yang lain masih nengok dulu. Mualimin. Tapi kalau Tukimin atau Sugimin, insya Allah lengket di hati, mudah diingat karena sering didengar. Kalau mu'alimin jarang, tapi kalau mual sering. Salawat dan salam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selalu tercurahkan ke baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau di Kuamang Kuning saya ceramah itu sudah sering sekali.
Akan tetapi anehnya, entah kenapa wallahu alam, setiap saya datang ke Gua Mangkuning selalu sesat di jalan. Padahal di sini saya sudah 3 kali masih sesat tadi. Lewat puskesmas. Lewat itu lagi. Untung mahasiswi saya yang namanya Siti Aromah, saya telepon video call. Ditunjuklah jalannya, kiri Pak, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Mana kok kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Masya Allah. Di Cilodang dulu masih pernah saya ceritakan acara Isra Mi'raj, biasanya acaranya jam 8, saya nyampe jam 11. Jamaahnya tinggal 15 orang, yang lain turu semuanya. Kenapa? Kelamaan nunggu. Syukur alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini sesuai dengan permintaan panitia jam 10 tepat datang, maka jam 8 saya sudah berangkat. Kenapa? Antisipasi biar tidak sesat. Rupanya sesat di jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kemudian saya iri. Kenapa saya iri? Nah, alhamdulillah air minum sudah datang. Saya iri dengan warga Gua Mangkuning, khusus Harapan Mukti. Nah, Harapan Mukti tadi ya. Nah, karya, oh tinggal karyanya. Karya Harapan Mukti, irinya apa? Di segi agamanya nomor 1. Apakah benar Pak Ustadz? Benar. Saya menjadi penceramah mulai dari kelas 3 MTS, bahkan sudah lintas provinsi. Sampai ke kabupaten provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Damansraya. Kemarin di Batanghari, yang Bapak Ibu undang ini bukan penceramah kaleng-kaleng. Akan tetapi bedanya, saya ini orang ngertos bahasa Jawa. Kadangkala orang Jawa itu pengen ngundang penceramah orang Jawa itu toklah. Nah, ada kayak Haji Sahli gitu kan, orang Jawa, medok Jawanya. Kalau saya orang ngertos, yang ngertos wis mangan, itulah yang ngertos. Ora ono siji loro telu papat. Tapi karena seringnya ceramah di Jawa, kalau orang sambutan bahasa Jawa saya ngangguk. Kenapa? Enaknya didengar. Itulah luar biasa. Maka pengajian rutin seperti ini jangan sampai ditinggalkan lekang oleh waktu, lekang oleh panas, habis oleh waktu. Apa sebab? Inilah yang perlu kita tampilkan, kita awetkan, kita lestarikan sampai ke anak cucu kita. Jangan yang organ tunggal itu, dangdutan itu yang semangat. Kalau dangdutan belum turun organnya sudah duduk depan pentas. Ngapain? Nengok artisnya, cantik apa ora, seksi apa ora, putih apa hitam. Hitam apa bahasa Jawa? Ireng. Masya Allah. Kemudian apa? Selama saya ceramah cuma di komunitas Jawa inilah yang ada bansernya. Tepuk tangan untuk banser, luar biasa. Padahal yang lain saya ceramah rata-rata NU semuanya, tetapi yang medok NU-nya cuma orang Jawa menurut saya. Betul? Betul. Kadang-kala saya miris, sedih kadang nengok video viral di TikTok kalau banser sedang latihan diejek-ejek, padahal inilah yang insya Allah termasuk ahli surga. Amin. Apa sebab dia hadir membela agama kita? Hadirnya banser untuk mengamankan acara-acara seperti ini. Kenapa? Tidak sedikit ustadz-ustadz yang sudah ditikam dari belakang oleh orang. Ya, kadang ada yang sedang ceramah, datang orang untuk menyerangnya. Apalagi ustadz muda seperti ini kan? Iya, karena dia iri kan. Saya sudah tuek seperti ini kok tidak diundang-undang, malah diundang bocah ngono. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Nama saya mengingatkan nama yang lama tidak berubah-ubah, tetap namanya Mualimin, tidak berubah menjadi Tukimin. Tinggal di mana? Di Bungo.
Di mana Bungonya? Bungodani, Kecamatan Bungodani. Tinggalnya pun di lingkungan orang Jawa, Puntiluhur nama tempatnya, kampungnya. Maka rata-rata di Puntiluhur itu semuanya orang Jawa semuanya. Tinggal di sana. Maka saya bersyukur. Maka saya pun agak iri, kok saya tidak dilahirkan dengan orang Jawa gitu kan. Kok nggak iso gitu kan. Kalau pengajian luar biasa, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, maka pada malam ini karena keseringan Isra Mi'raj itu malam ya. Nah, ini pun momen pengajian seperti ini pun orang-orang lain tuh jarang. Apa judul nih? Pengajian rutin kelompok apa itu? 3 jari. Kelompok 3. Temanya mana ini? Menjaga ukhuwah Islamiyah. Nanti kita masuk tema ini. Kata Rasulullah, ada 3 siji loro telu, ada 3 golongan yang tidak mencium baunya surga. Jangankan masuk ke dalam surga, 3 golongan ini bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan mencium baunya surga. Siapa itu? Inilah yang kita bahas pada siang ini. 3 golongan ini tidak akan mencium baunya surga. Siapa? Yang pertama yang tidak akan mencium baunya surga adalah istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Tepuk tangan bapak-bapak. Semangat bapak-bapak. Apa dalam hatinya kata bapak-bapak? Penceramah seperti ini yang saya inginkan. Karena kalau saya ngomong langsung dengan istri, nah dia marah. Karena saya termasuk Susan, suami-suami takut istri. Berapa banyak seorang suami yang dulunya garang, tegap, ketika ada istri takut, lemas. Kenapa? Bukan takut, tetapi saking sayangnya dengan istri. Tapi ada istri yang durhaka pada suami. Maka istri yang durhaka pada suami bapak ibu, jangankan masuk dalam surga, mencium baunya surga tidak bisa. Ingat ibu-ibu, surganya ibu-ibu adanya pada suami. Bapak-bapak ingat, punya istri bapak jaga juga, jangan sombong mentang-mentang surga istri pada bapak-bapak. Nyampe di rumah nanti setelah pengajian duduk di atas kursi, dek cium kaki abang, dek cium. Ini surga adik nih, surga adik. Kata Pak Ustadz Mu'alimin tadi, ini surga adik nih, surga cium. Jangan. Makanya ibu-ibu harus sabar dengan suami, apapun yang dilakukan suami siap. Nah, pelannya jawabnya, nggak ada semangatnya. Kalau suami marah sabar. Kalau suami ngasih duit belanjang dikit sabar. Kalau suami penidur sabar. Kalau suami beli rokok terus sabar. Kalau suami marah-marah kalau suami nempeleng Kalau suami nempeleng Pak Ustadz, nggak sabar saya Pak Ustadz. Masa ya pipi saya yang merah merona kayak gini ditampar oleh laki semua, nggak rela. Nggak sudi, bukan nggak sudi, orang sudi. Kalau suami nikah lagi nah dengar Pak, rata-rata istri tidak mengizinkan suami nikah lagi. Kenapa? Tidak mau berbagi hati. Kenapa? Pokoknya suami yang satu ini punya aku seutuhnya, tidak boleh yang lain. Maka ibu-ibu
ibu kudu sabar setiap apa yang dilakukan suami asal tidak menentang dari syariat. Kecuali kalau suami misalnya mengajak ibu-ibu bermaksiat, maka boleh menentangnya, itu pun dengan lemah lembut. Tidak boleh kita dengan kasar. Makanya kalau suami manggil, "Adik," maka jawabnya, "Iya abang." "Dek, nggih bang." Lembut. Enggak orang apa-apa. Yang penting di bawah suara suami kita, jangan sampai di atas suaranya. "Dek, iya bang." Berdosa. Bapak senang pak? Bapak senang? Senang kata bapak-bapak. Akan tetapi bapak-bapak pun harus membantu pekerjaan istri. Jangan semuanya istri kasihan. Setuju? Setuju. Tepuk tangan. Nah, senang ibu-ibu. Tiba gilirannya senang. Seharusnya kalau kata Rasulullah ini ya, sunnahnya seorang suami membantu istri. Maka setuju dah kalau bapak-bapak masak? Yakin setuju? Yakin? Nanti ibu-ibu makan gulainya nggak ada rasa, atau dia masuk garam asin semuanya. Kenapa? Nggak iso masak. Bisanya apa? Makan doang. Tetapi kata Rasulullah, suami yang baik membantu pekerjaan istri. Kalau yang masak paling tidak bantu siang bawang. Apalagi apa nama ini? Ngolek apa nama tuh? Ngulek cabe. Sekarang enak ada blender dipijit, blender selesai. Istri nyuci, suami mana? Bantu menjemurnya. Nggak sanggup bantu menjemurnya, bantu bikin jemurannya. Nggak sanggup bantu bikin jemurannya, mati aja lah. Jangan pak, meskipun dia pemalas tetap ayang bebas. Masya Allah. Bapak-bapak kalau punya istri sudah sayang, sayang banget. Maka sampai kapanpun dia tidak mau melepaskan bapak-bapak. Sampai kapanpun. Kecuali kalau bapak-bapak KDRT. Apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga, belbeng, merah pipinya, keluar darahnya, keluar air matanya, sampai banjir rumahnya. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak dalam rumah tangga harus kerjasama. Kemudian dalam rumah tangga sebesar apapun permasalahan, jangan sampai orang ketiga tahu terlebih dahulu sebelum kita bisa menyelesaikan rumah tangga kita. Nah ada pula ibu-ibu sosialita, emak-emak zaman now yang ada Facebook, segala masalah rumah tangga di-update status. Banyak. Apalah statusnya? Hari ini aku bersedih, duit belanja cuma 50.000. Ada golongan emak-emak setiap permasalahan hidupnya di-upload ke Facebook. Bahkan suaminya, maaf cakap, singletnya robek dipoto, cekrek. Sekarang ekonomi susah, untuk beli singlet baju dalam suami saja saya tidak sanggup. Maka ibu-ibu, sebaik-baiknya kita adalah jangan kita umbar segala permasalahan kita di media sosial. Kenapa? Kalau musuh kita ketahu masalah kita, oh ketawa, rasain lo, rasain lo, bo. Semangat. Siap taat kepada suami? Insya Allah. Berarti ada niatnya nggak taat. Siap menjadi istri yang soleha? Insya Allah. Siap?
Siap? Masa. Pertanyaan sederhana. Ibu bersyukur tak punya suami? Bersyukur. Yang kuat bersyukur tak banyak duitnya. Sugih. Kalau dikit syukur tadi mungkin sedang susah. Ngapa? Kredit banyak belum dibayar. Apa kata syair? Nah, kalau saya ini kalau nyanyi kok hobi, kalau ceramah ini hobi nyanyi. Boleh Bu ya? Kalau suaranya jelek, mohon jangan disebar. Jangan dikirim ke FB. Nanti takut, jangan malu. Hah? Live juga, Masya Allah. Hai guys. Hai. Maka kalau ada pengajian seperti ini seharusnya update status, live, like and share and comment. Biar orang tahu kegiatan kita bukan menggibah kegiatannya, tetapi ngaji dengan Ustadz Guanteng dari Bungo. Apa kata syair, kata kasidah? Aku bersyukur pada Allah atas nikmat darinya. Nikmatnya iman ku rasakan untuk sujud sembahyang, diberi nikmat sehat, ibadah tambah kuat, suami rajin sholat, anak-anak pun taat, hidupku bahagia. Bahagia dah? Ya, apa syair selanjutnya? Nah, lupa pula. Lupa liriknya. Masya Allah, nyampe di depan ibu-ibu lupa. Apa ya? Ibu-ibu udah tahu kesidah itu Bu ya? Kesidah lama itu. Ini, ingat. Hati siapa tak senang punya suami tauladan. Setiap pulang bekerja aku mencium tangannya, walau tiada berharta aku selalu gembira, rezeki apa adanya aku selalu mensyukurinya. Elok dah suara saya? Oh, Masya Allah. Jadi kalau suami pulang ambil tangannya cium. Bapak-bapak ada tak Pak? Jujur ini. Enggak ada kata bapak-bapak. Enggak ada. Ya Allah, yang dikatakan istri solehah, kalau suami datang pulang dari bekerja disambut tangannya walaupun bau karet, dicium, wangi tenan. Mudah-mudahan setelah ini bapak-bapak pulang kerja dicium tangannya. Amin. Amin. Karena bapak mau dicium tangannya. Ini ngaji. Kalau kita ngaji memang harus jelas. Betul. Kemudian sebelum berangkat kerja, ada Pak ibu-ibu mempersiapkan barang-barang untuk kerja? Oh, ada sebagian. Ada kata ibu-ibu yang ada sampai melotot matanya. Ada. Siapkan bekalnya. Masya Allah. Pas tahun pertama nikah, abang mau makan apa bang? Tahun pertama ya, ingat. Mau makan apa bang? Ayam gak suka bang. Ora. Ite. Ora. Wedus. Moh. Ditawarin, dimasakin. Mau kerja pakai sepatu yang mana bang? Sepatu model segitiga, model segi empat. Ditanya, warna yang mana bang? Yang warna pink atau warna belang-belang, atau tidak punya warna? Ditanya, saking romantisnya pernikahan pertama, tahun pertama. Minum disediakan teh hangat, tidak perlu dipinta, duduk depan di bawah. Oh, Masya Allah romantisnya tahun pertama.
Wah, mulailah 5 tahun kemudian. Wah. Dek, mana sepatu abang? Tengoklah di rak sepatu tuh. Punya tangan, punya kaki tinggal diambilin. Mulai, deh sambal apa kita sekarang? Tengok di dapur, kalau ada mangan, kalau nggak ada ya nggak usah mangan. Kok gitu dek? Abang sih ngasih belanja 100 ribu seminggu ya mana cukup. Kalau 10-20 tahun menikah romantisnya hilang. Betul? Masya Allah. Dulu ibu-ibu manggil suaminya dengan abang lembut. Abang. Oh mas, oh iya lupa. Kalau orang Sumatera, orang dusun, abang. Kalau Jawa, mas. Selain mas ada lagi? Pak Le. Bapak Ne. Bapak Ne apa bapak Ke? Bapak Ne. Apa beda bapak Ke dengan bapak Ne? Pernah aku dengar bapak Ke, bapak Ne. Lembut. Kalau perlu bapak-bapak, karena lembutnya istri memanggil bapak-bapak, bapak Ne, maka bapak-bapak panggil ibu-ibu dengan kesayangan, iya yang ben. Masya Allah. Nah, inilah golongan pertama ibu-ibu yang tidak akan mencium baunya surga, ada istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Jadi kalau ada permasalahan jangan langsung minta cerai. Baru permasalahan apa nama itu, permasalahan apa yang banyak nih? Ekonomi, oh betul. Nggak lari ekonomi, minta cerai jangan. Kenapa Allah murka kepada istri yang meminta cerai kepada suami? Apalagi suaminya suami soleh. Yang hadir hari ini semuanya soleh, ahli surga. Tapi singgah dulu di neraka kalau tobatnya nggak terima. Tapi kalau diterima insya Allah langsung delep masuk surga. Nah ini yang pertama. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang kedua? Golongan yang tidak mencium baunya surga adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah. Apalagi orang tua yang sudah tua, tuek, yang rambutnya beruban, giginya hilang, pipinya keriput-keriput, cuma mampu baring di kasur doang. Kalau berak diberain. Maaf cakap, kalau buang air besar kita yang ngurus, buang air kecil kita yang ngurus, makan kita yang ngantar, minum kita yang ngantar. Ada sebagian pakai apa, popok, pampers, apa nama itu? Pampers. Nah, nyebut sulit. Banyak anak yang tidak mau menerima orang tua seperti itu. Betul? Kenapa? Alasannya jorok. Ya Allah, padahal ketika waktu kecil orang tua kita mengasuh kita, kalau kita ingusan, maka orang tua itu saking sayangnya supaya anaknya tidak ingusan, disedot pakai mulut sendiri. Saking sayang, betul? Nah, maka ibu-ibu, bapak-bapak yang masih punya orang tua sekarang, jangan sampai durhaka kepadanya. Sebelum lanjut, boleh minum? Minumnya semuanya atau dikit aja? Nah, berarti tidak boleh semuanya, yalah. Bergantian, Masya Allah. Ya jangan ditengok nih, ya. Ibu-ibu nengok saya minum seperti saya makan daging ayam. Nah, nutup aja susah nih. Kita lihat
Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Rasulullah, tapi menurut riwayat beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi diceritakan yang nama Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu, dia itu tidak terkenal di dunia, tetapi di langit terkenal. Malaikat pun tahu dengan Uwais Al-Qarni. Kira-kira apa pahalanya? Dia apapun keinginan ibunya, digendong ibunya kemana-mana, ke Mekah ibunya dibawa. Itulah luar biasa Uwais Al-Qarni dengan orang tuanya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau masih ada orang tua, jangan durhaka. Durhaka apa durhaka? Durhaka ya, kok dah oh. Nah, mari kita sejenak mengingat kasih ibu bapak yang tiada terkira. Walaupun dirinya letih serta penat, namun di wajahnya tetap bergembira. Ketika kita kecil, kita lihat orang tua kita, walaupun dia letih serta penat, dia tetap bergembira. Kenapa? Tidak mau melihat penderitaan kita di depan kita, penderitaannya di depan kita. Betul? Itulah ibu bapak. Coba bayangkan kasih ibu bapak yang mengasuh kita petang dan pagi, namun disayangkan banyaklah yang lupa, setelah dewasa tak terkenang lagi. Betul? Banyak orang ketika dewasa sudah lupa kepada kedua orang tuanya, apalagi sudah berhasil banyak uang, lupa kembali kepada kedua orang tuanya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang masih ada orang tua, datangi, minta maaf segala kesalahan. Ada lagi sekelompok manusia, sekelompok orang tuanya yang sudah tua, yang sakit-sakitan, diopor ke saudaranya. Mas, bang, kak, yuk, teh, apa namanya? Orang kalau perempuan, mbak, lupa. Mbak, tolong ya, untuk minggu ini mbak yang ngasuh ibu kita. Soalnya nggak sempat di rumah, bocah-bocah aktif semuanya. Makanya timbullah istilah bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua satu orang bisa mengasuh anaknya yang 10 orang anaknya belum tentu bisa mengasuh orang tuanya yang 1 orang. Ya Allah, jadi durhaka kita. Maka keramatnya kata-kata orang tua, kita sering mendengar sejarah malin kundang jadi batu. Jadi kalau orang tua mengutuk kita jadi selain batu bisa, kutuk kau jadi ayam. Kalau bapak ibu yang masih ada orang tua yang tua, maka rawatlah, itulah surga kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bapak ibu yang tidak mendapat mencium baunya surga adalah, inilah tema kita. Apa? Ukhuwah Islamiyah. Orang yang ketiga tidak mencium bau surga adalah orang yang memutus hubungan tali silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali hubungan silaturahmi. Bu, ayo apa nggih? Tidak akan masuk surga, ukhuwah Islamiyahnya itu berantakan. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Persaudaraan kita sesama Islam. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah. Apa wataniyah? Senegara, sedusun. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kita hablum minannas, hubungan kita dengan manusia, sesama manusia kita putus, maka tidak akan mencium baunya surga. Ibu-ibu punya tetangga? Punya. Berapa banyak tetangga? Banyak. 3, 2, 4. Loro, telu, papat. Saya mampunya sampai 4 itulah. 5, 6 apa? 6, 7. Pintu. Oh, pitu. 8.
Wolu 10 songo. 9 songo. Wali songo ya. Songo. 10. Sentoso. Ya. Syukur saya ceramah di Jawa itu banyak dapat kosakata. Nah, ibu kalau punya tetangga, kalau menurut ulama yang dikatakan tetangga itu sebelah kanan 40 rumah, sebelah kiri 40 rumah, di depan 40 rumah, di belakang 40 rumah. Kalau ada di atas rumah 40 rumah, di bawah ada rumah 40 rumah. Itu yang dikatakan dengan tetangga. Maka ibu-ibu, bapak-bapak dengan tetangga yuk akur. Jangan dengan tetangga kita berdosa. Kenapa berdosa? Kita banyak berdosanya. Niatnya baik kadang tapi timbul dosa. Contoh, kalau ada orang selamatan, selamatan, kalau selamatan atau sedekahan atau acara-acara nganten atau apapun itu, kan kita diundang, gitu kan? Diundang karena kita tidak enak dengan tetangga, kita datang membantu. Mbok, hari Senin masak-masak, Selasa undangan tamu. Jadi ibu-ibu hari Senin kalau bisa datang masak-masak ya. Iya, datang. Masya Allah, datangnya semangat. Semangatnya apa? Semangat nanti pulang bawa gulai. Kalau ibu-ibu pulang nanti bawa makanan, banyak yang dibawa. Alhamdulillah ada tisu, banyak dibawa. Nah datang, Masya Allah. Apa nama itu? Rewang bukan ya? Bukan ya? Ya rewang. Alhamdulillah tahu. Kalaulah sudah ngumpul, walah, niatnya baik, jadi ajang menggibah di sana. Pak Ustadz, kami tidak menggibah. Dia itu memang seperti itu modelnya. Itu menggibah namanya. Yang dikatakan menggibah itu mengatakan keburukan orang lain, walaupun itu benar, itu gibah. Kalau mengatakan orang lain yang buruk tetapi bukan, itu fitnah. Kalau udah ngumpul, Masya Allah, sambil ngiling-ngiling bumbung, Masya Allah. Udah mulailah keluar kata-kata tuh, ya. Udah pulang bawa gulai, mulai lagi dosa dapat. Apa dosanya? Sambil di jalan, kurang asin gulainya. Pas nyampe rumah dibuka, kok lauknya sithik, cuma satu, itu pun tulang wae. Yang ada dosa yang dapat. Seharusnya apa ibu-ibu? Kalau kita tahu kekurangan tetangga kita, ya diam wae. Sebab kenapa? Mungkin suatu saat nanti kita ada pesta, bukan hanya gulai yang asin, gulainya tidak cukup. Jadi bahan gibah sekampung. Ngundang banyak nian, masak dikit. Masak ya, ngundang satu RT, yang dimasak cuma 2 ekor ayam. Ya mana cukup. Masya Allah, dengan tetangga kalau niat membantu, ya jangan ada caci maki di sana. Kalau niat membantu, jangan ada membandingkan. Ada juga membandingkan, perasaan kemarin sambalnya enak di situ ya, kok sini kurang enak ya. Apa sih yang kurang? Apa Sasa yang kurang, Ajinomoto yang kurang, atau Pak Haji yang kurang? Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu. Maka dengan tetangga harus baik-baik. Kalau ada buahan di rumah, di depan rumah, ya janganlah ditutup. Alhamdulillah angin sepoi-sepoi. Kipas angin rupanya. Kalau kita nggak ada monggo apa manggo? Berarti bahasa Jawa itu tidak semua o ya. Jadi pelem. Nah kalau dusun kami lain bu, pelem itu yang kecil ukurannya. Nah kalau besar ukurannya, ya mangga. Kalau mangga atau kelengkeng atau apapun yang di depan rumah, yang paling wajib pertama kali mencicipi rasa buah ketika masak tetangga. Ingat ya. Ingat, saya tanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak,
Ada tak mencicipi buahan tetangga? Ada yang bilang ada. Itu pun tahun dulu Pak. Tahun kapan tidak tahu, cuma satu kali itulah. Padahal seharusnya setiap masa yang pertama kali dikasih mencicipi itu tetangga. Apa kata tetangga yang tidak punya buahan? Oh enak. Ya bentuk tuh Pak Ustadz. Tuh. Nanti kalau saya nanam sekarang saya tidak mencicipi Pak Ustadz. Maka yang ada Pak pohon sekarang mudah-mudahan setelah Pak Ustadz ceramah besoknya ngasih masak kepada saya. Kenapa demikian? Karena tetanggalah yang pertama kali melihat buahan kita. Setiap hari dia lewat, Masya Allah mangganya banyak buah ya Bu ya. Banyak alhamdulillah. Oh senang minta ampun. Hari Selasa lewat, Masya Allah mangganya makin besar Bu ya. Iya alhamdulillah makin besar. Hari Rabu lewat, kok mangganya hilang Bu? Hilang mangganya. Rupanya sudah dipanen. Tidak dicicipi, tidak dikasih dengan tetangga. Makanya Bapak Ibu, kalau kita menanam buahan atau buahan sudah ada di depan rumah kita, yang wajib mencicipi pertama adalah tetangga. Apa kata Rasulullah? May yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Uhwah Islamiyahnya, uhwahnya dengan tetangga harus baik, harus bagus. Ya Pak. Pak. Ya. Tetapi kalau ada tetangga yang cantik-cantik, jangan dengan dia itulah yang bagus. Dengan sebelah, dengan nenek-nenek tetangga kanan, oh rupanya tetangga baru, pendatang baru, jando pula. Sebelah kiri tetangga lama, udah tua lah bangun tanah. Oh nah bapak-bapak kok tadi senang bukan main dengan tetangga kanan. Setiap hari duduk di muka rumah, oh rezeki nomplok. Masya Allah, sepanjang hidupnya dosa yang didapatkan. Padahal yang harus kita perhatikan adalah tetangga kita yang kekurangan terlebih dahulu. Itu yang wajib kita perhatikan. Kadang-kala banyak orang kaya, mobil 4, apalagi rumah bertingkat-tingkat, uang berlipat-lipat, istri 4, anak sampai 12. Tetapi tetangga kiri kanannya untuk makan sehari saja sulit, maka berdosalah seumur hidupnya kalau ada orang seperti itu. Bu, Bu, udah ngantuk Bu? Wes mangan? Belum? Nampaknya udah berbunyi menurut ibu-ibu. Kenapa buktinya kalau ibu-ibu sudah lapar, tetap duduknya? Ke kanan, kiri. Kenapa? Perutnya udah bergoncang. Bentar lagi ya. Tidak lama, paling lama 2 jam lagi. Masya Allah. Insya Allah pengajian kita menjadi asbab kita masuk surga. Amin. Kenapa? Kita mati sesuai kebiasaan kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Lihatlah orang-orang yang rajin ke masjid, dia meninggal di masjid. Lihatlah orang-orang yang rajin pengajian, dia meninggal waktu pengajian. Ibu-ibu, bapak-bapak mau mati? Mau mati sekarang? Sekarang husnul khotimah insya Allah. Mau dah? Dah mau Pak Ustadz, masih sayang koro laki. Belum pengen. Masya Allah. Maka orang nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan pengajian kita menjadi asbab kita husnul khotimah. Amin. Intinya rutin. Kenapa? Ini termasuk amalan. Amalannya apa? Duduk bapak-bapak ibu-ibu mendengar penceramah dari awal sampai akhir, walaupun orang dapat opo-opo, ibadah. Selama itu malaikat mencatat amal baik Bapak Ibu. Dicatat terus sampai penuh buku catatan, diganti baru sampai selesai. Makanya makin bagus, makin lama kita duduk pengajian makin bagus. Kenapa? Karena pahala kita makin banyak. Apalagi orang-orang penitia ini, Masya Allah luar biasa pahalanya. Apalagi yang menyumbang, Masya Allah banyak pahalanya. Yang duduk, Masya Allah apalagi. Yang nganggo, Masya Allah apalagi. Tukang makan, dapat juga. Dapat semuanya.
Saya sering melihat video ada orang meninggal dalam masjid, ada juga orang meninggal sedang ceramah. Mudah-mudahan bukan saya ya. Ada juga yang meninggal sedang mendengar ceramah, mudah-mudahan bukan bapak-bapak ibu-ibu. Nampaknya pengen nih. Semua kita pengen meninggal husnul khotimah, betul? Semua kita pengen ketika orang meninggal, ketika kita meninggal banyak orang mengunjungi kita, betul? Maka jaga ukhuwah Islamiyah kita, hablum minan nas kita berjaga, jangan sampai orang salah paham dengan kita. Tapi ada juga saya melihat orang meninggal sedang bergoyang-goyang, sedang joget. Ada juga saya melihat video orang meninggal di diskotik. Ada juga saya melihat meninggal sedang main judi. Maka bapak-bapak ibu-ibu, galakkan, kerapkan dengan kegiatan yang positif. Kenapa? Kita akan meninggal dengan kebiasaan kita. Kalau bapak-bapak hobi dangdutan, tahu dangdutan? Yang ada pentasnya, yang ada organnya, yang ada artisnya seksi, bajunya nggak cukup bahan. Kenapa nggak cukup bahan? Nggak mampu beli. Masya Allah, yang nampak pahanya doang sampai ke kaki. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang bekas kena jos kakinya. Pokoknya lengkap kaki-kaki artis. Tapi rata-rata kalau yang dia buka itu mulus. Kok Pak Ustadz tahu? Ada numpang lewat. Berdosa Pak Ustadz melihatnya. Kalau dilihat terus berdosa. Tapi kalau sekaligus kalau cuma sepintas langsung lari, itu tidak berdosa. Itu namanya rizki. Masya Allah. Itu berdosa tuh. Astagfirullah. Dilihat berdosa, ditinggalkan mubazir. Maka sebaik-baik kita, kalau kita insya Allah, kalau kita hobi melakukan kebaikan, itu dijauhkan itu. Tetapi kalau hobi dangdutan, melihat hal-hal yang maksiat, maka bisa mati nanti sedang dangdutan. Goyang, goyang, goyang. Wah, tiba malaikat Israel. Terus goyang terus malaikat Israel. Sudah puas goyangnya? Sudah. Sat. Langsung rebah di atas pentas. Wah, mate. Pak, Pak, bapak-bapak hobi pengajian atau dangdutan? Tidak mau jawab bapak-bapak nih. Pengajian sebulan sekali, dangdutan tiap hari. Masya Allah. Tetapi dimanapun bapak-bapak ibu-ibu saya lihat, yang namanya di Mangkuning, yang menonjol adalah agamanya. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan membela agama, amin. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan pengajian, amin. Mudah-mudahan kita mati tidak meninggalkan yang buruk-buruk, amin. Mudah-mudahan kita mati suami tidak kawin lagi, amin. Ibu-ibu ikhlas tak kalau ibu mati suami kawin lagi? Bapak-bapak ikhlas tak kalau bapak-bapak mati istri kawin lagi? Ikhlas Pak? Ikhlas. Ingat, bapak-bapak tidak betah kalau ibu-ibu. Masya Allah, pas hidup, Dek, Bang, Mas, pokoknya adik hidup dan mati Mas. Mati istrinya, nangis. Hari pertama kedua nangis. Seminggu kemudian udah mulailah happy-happy. Sebulan kemudian hilang. 3 bulan kemudian mulailah cari ganti. Yang ibu-ibu juga dengan suaminya, Mas, pokoknya Mas sehidup semati. Kalau Mas mati, saya tidak mati. Kalau Mas mati, saya tidak kawin lagi. Iya Dek, iya. Meninggal suaminya, nangis. Sebulan kemudian mulai bersolek. Mau ke pasar mulai gincunya tebal. Biasa pas suami ada nggak setebal itu, nggak semenor itu. Bedak tebal, 5 cm.
Parfum satu RT tercium baunya. Saking wanginya. Kenapa? Mencari calon suami baru. Masya Allah, jalannya lenggak-lenggok, lenggak-lenggok, lenggak-lenggok. Masya Allah, mencari calon suami baru. Alasannya apa? Kasihan anak-anak enggak punya ayah. Masya Allah. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, kalau saya mati nanti Pak Ustadz, atau suami saya, kalau suami saya mati nanti Ustadz terus saya bersuami lagi, boleh Pak Ustadz? Boleh, silakan. Jangankan apa nama itu belum mati, hidup pun boleh. Ya kalau cerai. Terus Pak Ustadz, kalau seandainya meninggal kami nanti di akhirat nanti, mana kami berkumpul dengan yang mana? Apakah saya berkumpul dengan suami yang pertama atau suami yang kedua? Bapak-bapak juga, apakah saya berkumpul dengan istri yang pertama atau istri yang kedua, atau kedua-duanya, atau keempat-empatnya? Wah, enak betul. Tapi memang di surga kita enak. Kata Rasulullah, kita akan dikumpulkan dengan istri atau suami yang paling kita sayang, atau yang paling terbaik, yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita dipersatukan kembali di surga, amin. Mudah-mudahan menjadi asbab kita masuk surga, amin. Mudah-mudahan pengajian ini membawa kita ke surga, amin. Maka teruskanlah pengajian ini, jangan sampai libur. Penceramahnya kalau perlu sekali-kali undang Ustadz Abdul Somad, kalau perlu. Kalau tidak sanggup cukup Ustadz Mualimin saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, demikianlah karena sudah mau zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu sudah lapar semuanya, ibu-ibu sudah pindah tempat duduknya, bapak-bapak sudah nguap berkali-kali, sudah kode, udah habis Pak Ustadz, lapar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tarik kesimpulan, 3 golongan yang tidak mencium baunya surga. Yang pertama, orang yang durhaka kepada suami. Yang kedua, orang durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, orang yang memutuskan tali hubungan silaturahmi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.